Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Febrianti, NPM 0020. Saya akan mempresentasikan edupreneurship dan mahasiswa. Definisi edupreneurship. Edupreneurship merupakan gabungan dari kata education atau pendidikan dan edupreneurship atau kewirausahaan. Secara etimologis, edupreneurship dapat diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan, yakni proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha, baik secara teori maupun praktek. Edupreneurship menempatkan konsep-konsep dan sikap kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang sering dipahami sebagai proses pendewasaan diri dipadukan dengan entrepreneur yang dalam bahasa Prancis berarti petualang. Pengambil risiko dan pengusaha. Entrepreneur lebih dari sekedar pengusaha karena harus ada nilai lebih dan sesuatu yang beda. Adapun secara etimologis, merujuk pada kedua makna di atas, edupreneurship dapat diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan, yakni proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha, baik secara teori maupun praktek. Jadi, pada makna kata edupreneurship di sini, terdapat 3 hal penting yang dapat kita ketahui, yaitu creativity innovation atau pembaharuan daya cipta, opportunity creation atau kesempatan berkreasi, dan calculated risk taking, perhitungan risiko yang diambil. Jika entrepreneur itu dimengerti dalam 3 hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia terlahir sebagai entrepreneur dengan potensi pembaharu yang kreatif, pencipta peluang yang andal, dan pengambil risiko yang berani. Sifat dan kata kunci edupreneur. Terdapat 6 sifat dan kata kunci edupreneur. Yang pertama ada inovatif, yang kedua ada pemahaman mendalam tentang pendidikan, yang kedua ada komitmen pada perubahan positif, yang keempat ada mampu beradaptasi, yang kelima ketahanan, yang keenam adalah tujuan yang kuat. Banyak entrepreneur sukses memulai perjalanan kewirausahaan mereka saat masih berkuliah. Ini memberikan peluang unik untuk menjemput, tapi kesenjangan antara akademis dan pengalaman praktis. Ada beberapa sifat kunci yang harus dimiliki untuk menjadi seorang entrepreneur. Sifat kunci entrepreneur adalah karakteristik atau atribut yang umumnya dimiliki oleh individu yang terlibat dalam entrepreneurship, yaitu kegiatan kewirausahaan dalam sektor pendidikan. Berikut adalah beberapa sifat kunci entrepreneur yang sering ditemukan. Yang pertama yaitu entrepreneurs harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan menciptakan solusi inovatif untuk permasalahan pendidikan. Yang kedua, yaitu memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan. Kebutuhan dan tren dalam dunia pendidikan adalah kunci. Yang ketiga, yaitu entrepreneur memiliki komitmen kuat untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Mereka berorientasi pada memberikan kontribusi yang bermakna dalam meningkatkan pengalaman belajar. Yang keempat yaitu dunia pendidikan harus terus berkembang, terutama dalam perkembangan teknologi. Entrepreneur harus dapat beradaptasi dengan perubahan cepat dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu kewirausahaan adalah perjalanan yang penuh tantangan. Entrepreneur perlu memiliki ketahanan yang kuat untuk mengatasi rintangan dan terus-menerus maju meskipun menghadapi kegagalan. Yang terakhir yaitu entrepreneur perlu memiliki tujuan yang jelas dan kuat, sehingga mereka harus tahu apa yang ingin mereka capai dalam pendidikan dan berusaha keras untuk mencapainya. Faktor-faktor yang mendukung kewirausahaan. Faktor internal, yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang terdiri atas 3 unsur penting, yaitu yang pertama kesadaran diri. Ini menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, dan keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau kepercayaan diri. Yang kedua adalah pengaturan diri.
Ini menyangkut kemampuan mengelola emosi dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran, dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluasan dalam menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap gagasan, pendekatan, dan informasi-informasi baru. Dan yang ketiga adalah motivasi. Ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, komitmen inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan. Faktor eksternal yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial terdiri atas dua unsur terpenting, yaitu yang pertama ada empati. Ini menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain. Juga kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengatasi keragaman dalam membina pergaulan, pengembangan orang lain, dan kemampuan membaca arus-arus emosi sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan. Juga tercakup di dalamnya. Yang kedua ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial termasuk dalam hal ini adalah taktik-taktik untuk meyakinkan orang atau persuasi, berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai dan mengelola perubahan, bernegosiasi, dan mengatasi silang pendapat, bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Latar belakang wirausahaan. Latar belakang wirausahawan. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap minat wirausaha. Hal ini dikarenakan seorang wirausahawan sering melihat orang-orang di sekitarnya, baik itu orang tua, saudara, keluarga, atau yang lainnya, teman dan juga pengusaha yang sukses sebagai idola atau sebagai motivatornya. Dorongan teman cukup berpengaruh terhadap semangat membuka suatu usaha. Hal ini disebabkan kita bisa berdiskusi bebas dengan teman jika teman kita dibanding dengan orang lain. Yang kedua dari segi personal, agak sulit membedakan keberhasilan seorang pengusaha dengan pengusaha yang gagal. Namun menurut Robert Hirsch, terdapat nilai yang dapat diamati sebagai karakteristik keberhasilan dalam berwirausaha, yaitu keinginan menghasilkan superior produk, keinginan melayani konsumen dengan layanan yang berkualitas, fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan, kemampuan dalam memanajemen, dan memiliki sopan santun serta beretika dalam berbisnis. Yang ketiga ada usia. Usia merupakan suatu hal yang perlu diingat bahwa percobaan demi percobaan dalam berwirausaha adalah salah satu predikat langkah terbaik dari kesuksesan. Oleh karena itu, kebanyakan wirausahawan sudah berumur 22 sampai 55 tahun. Memulai usaha di luar dari batasan usia sebenarnya tidak masalah, namun yang bersangkutan kurang dalam pengalaman bagi yang masih muda atau sudah terlambat melangkah bagi yang sudah tua. Yang keempat, ada riwayat pekerjaan. Untuk memulai suatu usaha, seringkali seseorang memerlukan pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. Mungkin saja seseorang tidak puas dengan pekerjaannya yang sedang ia kerjakan. Tidak ada peluang untuk maju, tidak ada kemungkinan naik pangkat atau konflik di tempat kerja. Hal-hal ini dapat menjadi pemicu seseorang memulai atau merintis usahanya sendiri. Banyak karyawan yang sudah bekerja sekian tahun dan memiliki skill dan pengetahuan yang kompleks tentang pekerjaannya tersebut, kemudian berhenti dari pekerjaannya lalu membuka usahanya sendiri. Yang terakhir ada pendidikan. Banyak orang menyatakan bahwa tingkat pendidikan para wirausaha juga penting terutama dalam menjaga kontinuitas usahanya. Selain itu, pendidikan yang memadai juga dibutuhkan dalam mengatasi semua masalah. Pada saat memulai usaha, tingkat pendidikan tidak memegang peranan penting. Banyak di antara pengusaha sukses dalam orang-orang drop out, sebut saja Andrew Carnegie, William Durant, Henry Ford, dan masih banyak lagi. Namun tetap saja pendidikan itu sangat penting. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.